Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di kelas biologi dan ingat, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, kita mulai materi selanjutnya, yaitu peranan biologi bagi kehidupan sehari-hari. Jadi apa saja sih peranan biologi bagi kehidupan sehari-hari? Oke, yang pertama kita lihat dari sektor pertanian. Ketika pertanian biasanya adalah produksi buah tanpa biji. Jadi sengaja buah diberi perlakuan agar tidak menghasilkan biji. Yang kedua adalah kultur jaringan. Jadi memperbanyak jaringan untuk menghasilkan sesuatu dengan jumlah yang banyak dan waktunya lebih cepat. Kalau di sektor peternakan ada inseminasi buatan. Nah, ini contohnya yang terdekat itu di Malang ya, di Singosari. Kemudian ada juga teknik fertilisasi in vitro. Jadi ini kawin yang sengaja dibuat dan dilakukan di laboratorium. Yang selanjutnya yaitu di bidang kedokteran. Kalau di bidang kedokteran ini ada pembuatan vaksin. Jadi seperti yang kita tahu kalau vaksin itu adalah virus yang dilemahkan yang diberikan untuk mencegah penyakit yang disebabkan virus. Yang kedua bayi tabung. Bayi tabung hampir sama dengan fertilisasi in vitro. Dan yang terakhir adalah transplantasi organ. Nah, kalau di bidang lingkungan atau di sektor lingkungan untuk apa sih? Biasanya ini menggunakan bantuan bakteri atau pemanfaatan bakteri. Jadi contohnya misalnya mengatasi pencemaran air laut dengan pemanfaatan bakteri Pseudomonas. Nah itu ya, jadi peranan biologi bagi kehidupan dan tentunya masih banyak lagi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmiah. Kalau metode ilmiah ini berarti suatu metode yang sengaja dilakukan untuk penelitian kita. Nah, kita harus tahu langkah-langkahnya. Apa sih langkah-langkah metode ilmiah? Yang perlu kalian ingat ada singkatannya ya, yaitu MOHEC. Kalau M itu adalah masalah, kemudian O itu adalah observasi, dan H itu adalah hipotesis. Ya, jadi ini kepanjangannya. Kemudian kalau E itu adalah eksperimen. Dan yang terakhir adalah K, kesimpulan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di masalah ini yang kita temukan itu adalah pemilihan dari masalah yang ingin kita teliti dan kita juga melakukan perumusan masalahnya. Selanjutnya kita melakukan observasi. Observasi ini bisa berupa pengamatan terhadap objek penelitian. Jadi nanti kita cari referensi, kemudian kajian teori. Yang selanjutnya hipotesis, yaitu dugaan sementara. Kalau dugaan sementara ini bisa betul, bisa tidak. Nanti bisa dibuktikan setelah eksperimen. Karena pada eksperimen kita akan melakukan percobaan atau pengamatan. Dan yang terakhir dari hasil pengamatan akan ditarik sebuah kesimpulan. Nah ini ya kita bahas. Masalah, jadi dalam suatu masalah itu kita akan melakukan pemilihan masalah. Contohnya, misalnya media tanam yang bagus untuk pertumbuhan cabai rawit. Nah, rumusan masalahnya gimana? Rumusan masalah biasanya diawali dengan tanda tanya, kata tanya. Bagaimanakah pengaruh media terhadap pertumbuhan cabai? Selanjutnya, dari situ kita akan melakukan observasi. Jadi kita mencari kajian teori, mencari referensi. Dan setelah observasi, kita harus menyusun hipotesis yang merupakan dugaan sementara, jadi bisa benar atau tidak, nanti dilihat dari hasil penelitian. Contohnya hipotesis yaitu media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan cabai rawit. Itu adalah dugaan sementara, bisa benar, bisa tidak. Selanjutnya, setelah kita membuat hipotesis, kita akan melakukan eksperimen. Jadi eksperimen ini sekaligus pengujian hipotesis. Melalui eksperimen kita bisa tahu apakah hipotesis bisa diterima atau tidak dan juga melakukan pengolahan data dari hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah hasil akhir dari penelitian kita seperti apa. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah metode ilmiah ya.